to kiss me. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sekarang ibu mau sebelum memulai pembelajaran, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu lihat nih kanan kiri, apakah ada sampah nggak di samping tempat duduknya? Kalau ada, tolong diambil, dibuang ke tong sampah, kemudian dirapikan tempat duduknya ya. Nah, hari ini siapa nih yang nggak hadir? Hadir semua nggak anak-anak ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semuanya hadir ya. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita bakal belajar tentang apa? Benar, hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Ada yang tahu nggak apa itu kalimat efektif? Nah, karena anak-anak ibu belum tahu apa itu kalimat efektif, jadi sekarang ibu mau menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah peserta didik mampu mengetahui dan memahami apa itu kalimat efektif. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui ciri-ciri kalimat efektif dalam suatu cerita. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu membedakan apa itu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, karena ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, jadi ibu mau anak-anak ibu memperhatikan ke depan, kita akan menonton video pembelajaran. Nah, ibu harap anak-anak ibu menyimak ya, karena nanti kita akan membuat suatu masalah dari video yang telah kita tonton, oke? Nah, disimak ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat efektif. Kalimat Simak efektif. ya anak-anak, jangan Kalimat berbicara. efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Susunan kata ejaan, tanda baca, maupun strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. 2. Memiliki unsur kalimat setidaknya subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat. 3. Hemat kata, tidak bertele-tele. 4. Pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan. Perbandingan kalimat efektif dan tidak efektif. Berikut adalah perbandingan kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat tidak efektif. Mora itu berenangnya tidak bisa-bisa. Kalimat efektifnya. Mora belum bisa berenang. Kalimat tidak efektif. Maruna, Reu, dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Misol Raja Ampat di Papua Barat. Kalimat efektifnya. Maruna, Reu, dan teman-temannya tinggal di Pulau Misol Raja Ampat di Papua Barat. Kalimat tidak efektif. Biota laut yang terdapat di dalam laut ada beraneka macam. Kalimat efektifnya. Terdapat beraneka macam biota di dalam laut. Kalimat tidak efektif. Nah, tadi kan anak-anak sudah menyimak nih tentang video pembelajaran tentang kalimat efektif dan kalimat. Nah, jadi anak-anak ibu ada nggak nih yang mau bertanya? Iya, jadi sebelum ibu menjawab, ada nggak yang mau menjawab? Iya, silakan. Benar, beri tepuk tangan kepada teman kita. Nah, jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku susunan kata ejaan, tanda baca, bahkan strukturnya sesuai dengan kaidah bahasanya. Nah, kemudian ciri-ciri dari kalimat efektif itu yang pertama itu ada memiliki unsur utama yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Kemudian yang kedua mematuhi aturan ejaan yang berlaku secara tepat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada menggunakan pilihan kata diksi yang sesuai dengan tempat.
Kemudian menjaga kesesuaian antara struktur bahasa dengan pola pikir yang logis dan teratur. Jadi, kalimat efektif itu adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian ejaannya itu dia sesuai, tidak pelit atau susah untuk dimengerti. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang sangat mudah untuk dimengerti ketika baik itu dalam kita bertanya, dalam mengucapkan kata, dan ketika kita marah, itu juga termasuk ke dalam kalimat yang efektif. Karena orang lain mampu memahami kata yang kita ucapkan, kalimat yang kita ucapkan. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham tidak apa itu kalimat efektif? Nah, kemudian ada kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif itu adalah kebalikan dari kalimat efektif, di mana kalimatnya itu tidak disusun sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian dia tidak mudah dipahami atau berbelit, dan kita tidak tahu apa yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Kemudian kalimat tidak efektif itu dia tidak dapat memunculkan pesan-pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengarnya. Seperti misalnya contoh dari kalimat tidak efektif itu, ibu bisa banyak masak sayur. Nah, itu kan kalimatnya terlalu berbelit, sedangkan kalimat efektifnya itu, kalimat yang mudah dimengerti itu adalah ibu memasak sayur di dapur, seperti itu, di mana dia terdapat subjek dan predikat. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu mengerti apa itu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif? Kemudian ada jenis-jenis kalimat efektif. Jenis-jenis kalimat efektif itu dia ada kalimat deklaratif, yang maksudnya itu adalah kalimat yang memberi informasi, di mana ketika seseorang memberi informasi itu dia secara jelas dan mudah dipahami. Nah, yang kedua itu ada kalimat interrogatif, di mana kalimat itu adalah kalimat tanya. Ketika kita bertanya, maka orang lain akan paham dan tidak harus berpikir apa ya yang diucapkan oleh dia tadi, seperti itu. Nah, contohnya itu yang kalimat yang efektifnya itu adalah apakah kamu sudah makan? Nah, itu kan orang mudah paham kan apa maksud dari pertanyaan yang teman kita tanyakan tadi. Nah, selanjutnya ada kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini adalah memberi perintah. Ketika seseorang memberi perintah dan perintah itu mudah untuk dimengerti. Nah, kemudian yang terakhir ada kalimat ekspresif, yaitu menunjukkan perasaan. Ketika kita emosi atau ketika kita bahagia, orang-orang akan paham ketika kita merasakan sebuah kebahagiaan. Ketika kita merasakan kebahagiaan, maka orang paham bahwa kita sedang bahagia. Nah, itu adalah jenis-jenis dari kalimat efektif. Nah, kemudian ada struktur kalimat efektif. Struktur dasar dari kalimat efektif dalam bahasa Indonesia itu dia menggunakan subjek, predikat, objek, keterangan, atau yang sering kita dengar adalah SPOK. Contohnya itu di Ani menulis surat dengan hati-hati. Nah, ada yang tahu nggak yang mana nih subjeknya, yang mana predikatnya, yang mana objeknya, dan yang mana keterangannya? Nah, benar. Beri tepuk tangan kepada teman kita. Jadi, Ani itu dia sebagai subjek, kemudian menulis sebagai predikat, kemudian surat itu sebagai objek, dengan hati-hati itu sebagai keterangan. Namun, tidak semua kalimat harus lengkap semua unsurnya. Yang penting maknanya tetap jelas dan utuh. Jadi, tidak semua kalimat itu harus mengikuti SPOK, tetapi ketika kita berbicara, maka orang lain paham dan tetap jelas saat didengar oleh orang lain. Nah, di sini siapa nih yang ketika dia ingin berbicara, dia menggunakan kalimat efektif? Kalimat apa nih yang sering Nuril ucapkan ketika menggunakan kalimat efektif? Oh, banyak ya. Jadi Nuril sangat sering ya menggunakan kalimat efektif.
Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, siapa yang bisa mengubah kalimat ini menjadi kalimat yang efektif? Nah, jadi kalimatnya itu adalah semua murid-murid berdiri tegak memberikan hormat kepada bendera-bendera merah putih saat upacara. Nah, siapa nih yang mau mengubah menjadi kalimat yang efektif? Nah, silakan Nuril. Benar, beri tepuk tangan kepada Nuril. Nah, kalimat efektifnya itu adalah semua murid berdiri tegak memberikan hormat kepada bendera merah putih saat upacara. Nah, benar. Nah, sekarang karena Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham semua nih tentang kalimat efektif, sekarang Ibu mau membagikan LKPD ya kepada kalian ya. Nah, dibaca LKPD-nya dengan baik dan benar. Nah, sebelum mengerjakan, Ibu mau anak-anak Ibu memperhatikan dulu nih. Jadi, yang pertama itu ada petunjuk kerja, di mana petunjuk kerjanya itu adalah peserta didik berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan kegiatan, karena setiap pekerjaan itu harus diawali dengan berdoa. Benar. Nah, kemudian tuliskan identitas kalian secara lengkap dan jelas nih, misalnya kelompok berapa, nama-namanya siapa, kemudian harus diskusi bersama teman-temannya, nggak boleh mengerjakan sendiri, apalagi nggak mau mengerjakan. Nah, kemudian baca petunjuk LKPD, kemudian pada kegiatan pertama, peserta didik itu dalam kelompok itu diminta untuk membaca kalimat-kalimat di bawah ini, kemudian kalian itu memberikan tanda centang sebagai apakah kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat efektif atau kalimat tidak efektif. Nah, pada kegiatan kedua itu kalian diminta untuk mengubah dari kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif. Kemudian kalian disuruh untuk menyusun sebuah kalimat sehingga kalimat itu bisa menjadi kalimat yang efektif. Nah, apakah Nani Bu sudah paham? Nah, silakan dikerjakan ya. Apakah sudah selesai mengerjakan semuanya LKPD-nya? Nah, kalau sudah, Ibu mau perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Nah, silakan. Iya, benar. Nah, beri tepuk tangan kepada kelompok pertama. Nah, mereka menjawab dengan benar. Nah, apakah jawaban dari kelompok 2 sama dengan jawaban kelompok pertama? Nah, berarti jawaban dari kelompok pertama dan kelompok kedua sama-sama benar. Beri tepuk tangan kepada kita semua. Nah, sekarang karena kalian sudah paham, Ibu mau membagikan soal evaluasi, di mana nanti kalian akan mengumpulkannya di minggu depan. Siapa yang tidak mengerjakan dan tidak mengumpulkan maka akan mendapatkan hukuman dari Ibu. Apakah dipahami? Ya. Nah, karena kita sudah mengerjakan LKPD, menyimak materi, video pembelajaran, nah kemudian juga sudah mengerjakan lembar evaluasi. Nah, sekarang Ibu mau satu orang nih untuk mengambil kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Nah, benar apa yang disampaikan oleh Nuril tadi. Jadi kalimat efektif itu dia adalah kalimat yang dimana ketika kita menyampaikan kepada teman-teman atau kepada orang lain, maka orang lain itu akan paham dengan kalimat yang kita ucapkan. Kemudian kalimat efektif itu dia tersusun dengan rapi dan mudah untuk dimengerti. Berbeda dengan kalimat tidak efektif, dia itu susah untuk dimengerti, kemudian juga dia terlalu berbelit-belit sehingga teman-teman lain atau orang lain itu tidak paham dengan apa yang kita ucapkan. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, dari pembelajaran kita hari ini, kalau Ibu kasih bintang dari 1 sampai 10, bintang berapa yang kalian mau kasih ke Ibu? Wah, berarti pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan ya.
Sekarang ibu mau memberikan pesan nih kepada teman-teman, kepada anak-anak ibu sedikit. Jadi kita itu harus menuntut ilmu dengan benar agar kita bisa membanggakan kedua orang tua kita. Kemudian kita harus belajar yang rajin. Kemudian kita harus mematuhi kedua orang tua. Juga kita harus baik dalam bersikap sehingga orang-orang itu suka dan senang ketika kita berada di dekat mereka. Nah, karena waktunya sudah hampir habis nih, maka ibu ingin kita berdoa bersama sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini. Nah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, jadi ibu mau sebelum kita keluar dari kelas ini, ketika kalian belum dijemput, maka kalian harus tunggu di dalam perkarangan sekolah. Jangan ada yang main di jalan raya karena itu sangat berbahaya ya. Nah, baik ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.